Selamat malam pemirsa, Anda kembali menyaksikan Newsroom edisi Selasa 8 April 2025. Seperti biasa sejumlah informasi sudah kami siapkan untuk menemani waktu Anda di rumah. Kita langsung saja ke Newsroom selengkapnya bersama saya Devi Silaban. Usai cuti bersama Idul Fitri 1446 Hijriah, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menggelar kegiatan halal bihalal. Kegiatan halal bihalal Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau bersama pegawai di lingkungan Pemprov Kepri tersebut digelar di Aula Wan Sri Beni Dompa, Kota Tanjung Pinang pada Selasa 8 April 2025. Tampak ratusan aparatur sipil negara atau ASN dan non-ASN yang hadir sangat antusias untuk mengikuti acara tersebut. Mereka semua termasuk Gubernur Ansar duduk bersama-sama di atas karpet sambil menikmati hidangan yang disajikan. Gubernur Ansar mengatakan kegiatan ini menjadi momen penting dalam mempererat tali silaturahmi, sekaligus memperkuat sinergi antar para pegawai di lingkungan Pemprov Kepri agar dapat bekerja dengan lancar. Selain itu, Gubernur Ansar juga mengingatkan meskipun di tengah efisiensi anggaran sesuai instruksi pemerintah pusat, tidak boleh mengurangi pelayanan di tengah-tengah masyarakat. Nah, kita kan tidak sempat berkunjung satu dengan lainnya, maka kita buat halal bihalal. Selain kita bermaaf-maafan, juga ini kan sebagai bentuk usaha kita untuk terus menjaga kekompakan. Kita bersama Pak Wakil Gubernur juga menyampaikan pesan-pesan kinerja buat teman-teman, walaupun efisiensi terus kita lakukan, tetapi tidak boleh mengurangi nilai pelayanan kita di tengah-tengah masyarakat. Maka pesan-pesan itu yang kita sampaikan supaya semua mereka tetap menghasilkan karya-karya terbaiknya. Acara halal bihalal ini juga menghadirkan penceramah dari Kota Medan yakni Ustadz Abdil Muhadir Ritonga. Lucia Ratnasari dari Tanjung Pinang melaporkan. Kita ke informasi lainnya. Petugas Dinas Perhubungan dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau DPKP Kota Tanjung Pinang melakukan pembersihan tumpahan minyak jenis solar di kawasan Ganet Tanjung Pinang. Tumpahan minyak jenis solar itu terjadi di Jalan Ganet kilometer 11 Kota Tanjung Pinang pada Selasa pagi 8 April 2025. Kejadian ini membuat sejumlah pengendara roda 2 tergelincir bahkan hingga terjatuh. Zulkifli, staf bidang pengamanan lalu lintas Jalan Dinas Perhubungan Kota Tanjung Pinang membenarkan adanya 9 kendaraan yang menjadi korban tumpahan solar ini. Mendapat laporan tersebut, pihak Dinas Perhubungan atau Dishub Kota Tanjung Pinang segera turun ke lokasi untuk melakukan pengecekan dan mengatur arus lalu lintas agar tidak terjadi kecelakaan lanjutan. Selanjutnya, pihak Dishub Tanjung Pinang langsung berkoordinasi dengan petugas pemadam kebakaran untuk melakukan pembersihan solar dengan menyiramkan air ke jalan raya. Boleh dikatakan kita takutnya dari masyarakat yang tak tahu dari segi apa ini kan faktor tumpahan minyak tadi. Jadi kita mengantisipasi menurut anggota dari Dinas Perhubungan maupun dari kawan-kawan damkar untuk membersihkan lokasi di tempat yang ceceran tumpahan solar tersebut. Ada 9 motor tadi Pak? Kurang lebih dari itu. Lebih ada 9 motor. Tadi pembersihannya disiram air aja ya? Ya disiram air aja, kita antisipasi karena udah terbawa arus air hujan juga dari solarnya itu. Jadi jangan sampai faktor aspal itu jangan bercampur dengan solar, bikin kita tembak dengan penyemprotan dari damkar. Arus lalu lintas di kawasan Simpang Ganet berangsur normal setelah dilakukan pembersihan. Lucia Ratnasari dari Tanjung Pinang melaporkan. Terima kasih Mas, tetap bersama kami. Seorang pria ditangkap unit reskrim Polsek Bintan Timur usai mengaku sebagai polisi dan melakukan upaya tindak asusila. Mengaku sebagai polisi demi mendapatkan wanita, seorang warga di Bintan ditangkap unit reskrim Polsek Bintan Timur setelah dilaporkan melakukan percobaan pemerkosaan terhadap wanita yang dikenalnya melalui media sosial Facebook. Pelaku EM warga Bintan diamankan di rumahnya di Kabupaten Bintan. Dirinya diamankan setelah menjadi polisi gadungan dan melakukan percobaan pemerkosaan terhadap korban NA.
Menurut Kanit Reskrim Polsek Bintan Timur, Ibtu Daeng Salamun saat ditemui di kantornya pada Senin 7 April 2025 mengatakan kejadian berawal pada tanggal 4 Maret 2025 saat pelaku berkenalan di media sosial dan berlanjut dengan bertukar nomor. Setelah berkenalan, pelaku lalu mengajak korban untuk berjalan-jalan di kota Tanjung Pinang dan kemudian mengajak korban ke salah satu wisma di Tanjung Pinang namun ditolak oleh korban. Korban yang kesal kemudian mengajak pelaku untuk mengantarnya kembali pulang. Pelaku kemudian mengantarkan korban melewati wilayah Wascopek, Kabupaten Bintan. Pelaku membawa korban ke Semak dan mencoba memperkosa korban dengan mengancam menggunakan pistol mainan. Pistol tersebut menurut Salamun merupakan mainan adik pelaku yang dibawanya. Pelaku juga sempat mengancam korban akan ditembak dengan menggunakan pistol mainan tersebut. Memaksa korban untuk berhubungan badan, akan tetapi korban ini menolak. Di saat itu tersangka sempat mengeluarkan pistol yang kami ketahui adalah itu pistol plastik mainan, sehingga korban ini merasa takut dan saat itu sempat lemas. Karena korban ini merasa lemas, si tersangka ini ketakutan, akhirnya langsung membawa pulang korban ini ke rumahnya. Nah, setelah sampai di rumah, kemudian keesokan harinya korban ini melapor ke kita, ke Polsek Bintan Timur, terkait dugaan tindak pidana pelecehan seksual. Dan hingga saat ini kita sudah melakukan penahanan terhadap tersangka. Saat ini pelaku telah diamankan ke Polsek Bintan Timur. Akibat perbuatannya, pelaku terancam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Misbah Bilal Arsi dari Bintan melaporkan. Halal bihalal hari pertama masuk kantor, Bupati Bintan himbau pegawai segera menyesuaikan pekerjaan yang tertunda akibat cuti bersama Hari Raya Idul Fitri. Pemerintah Kabupaten Bintan melaksanakan halal bihalal pegawai dan rapat hari pertama masuk kantor usai libur panjang Lebaran Idul Fitri 2025. Bupati Bintan Robi Kurniawan pada Selasa 8 April 2025 saat ditemui di kantor Bupati Bintan mengatakan sebanyak 98% ASN telah kembali aktif bekerja. Robi mengimbau kepada para ASN agar dapat segera menyelesaikan pekerjaan yang sempat tertunda karena libur Lebaran. Kalau ada yang hari ini belum masuk, apakah ada teguran atau ada SP atau seperti apa? Nanti kita lihat seperti apa, ya. Tapi yang jelas nanti kita tunggu absennya seperti apa. Nah, tapi kita minta itu aja pada seluruh ASN supaya segera mempercepat ya kerja-kerjanya, mana yang tugas-tugas kemarin masih tertunda karena libur, ya segera diselesaikan. Tapi yang jelas saya rasa mungkin hampir ya 98%, 91% juga udah mulai kembali bekerja semua. Misbah Bilal Arsi dari Bintan melaporkan. Ribuan PTK non-ASN sejauh ini belum menerima insentif Hari Raya sebagai pengganti tunjangan Hari Raya atau THR dari pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Penyaluran insentif Hari Raya Pegawai Tenaga Kependidikan Non-Aparatur Sipil Negara atau PTK non-ASN ini sebelumnya dijanjikan akan disalurkan sebelum Lebaran Idul Fitri 2025. Namun ribuan PTK non-ASN tersebut sejauh ini belum menerima insentif Hari Raya sebagai pengganti tunjangan Hari Raya atau THR dari pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad pada Selasa 8 April 2025 mengatakan terlambatnya penyaluran insentif Hari Raya ke 2.640 orang PTK non-ASN tersebut disebabkan kesiapan data hingga waktu kerja yang mendesak dengan libur Lebaran Idul Fitri 2025. Gubernur Ansar berjanji uang senilai 2 juta rupiah per orang tersebut akan segera disalurkan dalam jangka waktu sehari hingga 2 hari ke depan. Ya, yang lain sudah tinggal guru aja. Kemarin itu kita nggak tahu ya, mungkin kesiapan data semua di Diknas, di BKAD, di mana. Jadi memang kita kepepet waktu itu. Saya sempat telepon juga banknya apa gitu. Tapi karena mereka sudah close, mesti ada izin Bank Indonesia dan itu tak gampang, maka kita berikan setelah Hari Raya ini. Tetap kita berikan
insentif itu kan merupakan insentif, bukannya tunjangan hari raya, insentif kinerja lah mereka. Target kita 2 hari selesai. Ya mudah-mudahan 2-3 hari ini selesai. Nah, saya udah sampaikan sama BKAD, saya segerakan diri. Pak, berapa tadi Pak totalnya Pak? 2.640. Itu yang belum dibayarkan ya Pak? Yang belum dibayarkan. Jadi itu. Sebenarnya prinsipnya kemarin itu pada hari Kamis itu pedalas. Sebenarnya udah kiranya Jumat masih bisa transfer, soalnya belum, tak bisa. Karena ini kan RTGS dari Bank Ria Kepri ke BSI, kan gitu. Dan alhamdulillah hari ini udah kita bayarkan lah semua, masuk semua yang seluruh PTK yang non ASN lah ya, yang PTK non ASN 2.640 gitu. Kali 2 juta Pak ya. Kali 2 juta. Oke. Target 2 hari Pak. Selesai. Pokoknya hari ini kita selesai. Hari ini Pak ya. Pemprov Kepri khususnya Dinas Pendidikan berjanji untuk segera menyelesaikan pencairan insentif hari raya ini agar dapat bermanfaat bagi para tenaga pendidik di Kepri. Lucia Retnosari dari Tanjung Pinang melaporkan. Pelantikan P3K tahap pertama Pemkab Bintan akan digelar sebelum bulan Oktober 2025. Selain pelantikan, seleksi tahap kedua diprediksi juga akan berlangsung pada bulan April hingga Mei 2025. Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan Roni Kartika saat ditemui di kantor Bupati Bintan pada Selasa 8 April 2025 menyampaikan pelantikan P3K tahap pertama akan dilaksanakan sebelum bulan Oktober 2025. Kabar tersebut berdasarkan informasi dari Badan Kepegawaian Nasional atau BKN. Selain informasi pelantikan P3K tahap pertama, Roni juga mengungkapkan bahwa seleksi P3K tahap kedua akan berlangsung pada akhir bulan April hingga Mei mendatang. SK keluar kita sudah akan lantik yang bersangkutan. Target di bawah Oktober mudah-mudahan clear semua untuk P3K yang gelombang 1. Nah untuk gelombang keduanya informasi dari BKN kemungkinan di April atau Mei tahun ini untuk melakukan seleksi CAT lanjutan untuk yang di tahap keduanya. Kan ada 2 gelombang kemarin. Iya. Kalau tahap kedua itu berapa banyak Bang? Kalau yang kita? Sekitar 700-an lebih. 700 lebih. Tahap pertama kemarin ada berapa Pak? 1000-an lebih. 1.200-an lebih. Data detailnya nanti mungkin boleh ditanya ke BKPSDM. Kalau yang tahap 2 itu tesnya tetap di Batam atau gimana? Sampai hari ini kami belum dapat ujuk lajunisnya. Kalau merujuk aturan yang kemarin, CAT-nya di Batam, tepatnya representatif, mungkin pertimbangannya itu. Namun kalau memang harus di Bintan ya sudah kita menyesuaikan saja. Misbah Sabilal Arsi dari Bintan melaporkan. Jangan lupa follow Instagram dan TikTok VNewsClick untuk berita menarik lainnya.